Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Dewi Rahmawati, NIM 21521111051 dari kelas MBS 2B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak Raufik melalui voice note di WA Group untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu dan Al-Quran Hadis. Langsung saja. Jawaban untuk soal yang pertama mengenai bagaimana urgensi ilmu Al-Quran dan hadis. Yang kita ketahui bahwa ilmu Al-Quran dan hadis itu adalah sebuah pedoman umat muslim atau umat beragama Islam, yang mana Al-Quran sendiri itu turunnya dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis itu sebuah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai umat muslim begitu pentingnya, sangat penting bahkan mempelajari, memahami ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, karena kita sebagai umat Islam berpedomannya ya terhadap dua hal tersebut gitu ya. Jadi urgensinya memang sangat penting memahami ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana perbedaan orang yang memiliki ilmu atau memahami ilmu Al-Quran dan hadis dengan orang yang tidak memilikinya. Pada dasarnya perbedaan itu letaknya pada landasannya, pada pendasarannya. Ibaratnya kalau orang yang memiliki ilmu itu akan menafsirkan sesuatu atau menafsirkan Al-Quran, itu akan berpedoman pada Al-Quran dan hadis gitu. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu itu akan menafsirkan A, B, C, akan mengatakan A, B, C gitu. Jika ditanya apa dasarnya atas tafsiran itu, atas ucapan itu, mereka tidak mengetahui. Maka dasarnya adalah pada ilmu Al-Quran dan hadis itu pondasi dasarnya, landasannya terhadap ilmu apa. Jadi kalau orang asal ngomong itu malah sangat bahaya ketika tidak mempunyai landasan. Yang ketiga adalah mengenai pokok bahasan pada ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Pada ilmu Al-Quran, pokok bahasanya itu adalah urutan ayat, terus turunnya ayat, pengumpulan ayat, penulisan, terus penafsiran, ijaz, nasih mansohnya, dan bantahan terhadap keraguan terhadap Al-Quran. Sedangkan pokok bahasan pada ilmu hadis itu adalah bagaimana perawinya, sanad, matannya, bagaimana menerima dan menyampaikan hadisnya, gimana sifat rawinya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai penjelasan klasifikasi hadis, yaitu ada dua, hadis diroyah dan hadis riwayah. Yang pertama hadis riwayah itu kajian ilmu hadisnya itu pada periwayatan dan pemeliharaan. Ketika pada periwayatan itu dapat dilihat dari bagaimana menerima dan menyampaikan dari rawi ke rawinya. Kalau pemeliharaannya itu bagaimana penghafalannya, penulisannya, dan pembukuannya. Sedangkan hadis diroyah itu kajian ilmu hadisnya adalah pada suatu penelitian terhadap perawi hadis dan keadaan orang yang menyampaikan hadis tersebut, dan juga pada sanad dan matannya. Selanjutnya yang kelima adalah perbedaan antara hasan, sunnah, hadis atsar, khobar, dan hadis qudsi. Yang pertama itu hasan dan sunnah ya. Hadis dan sunnah. Hadis sendiri itu kan
berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada Nabi Muhammad begitu. Kalau sunnah itu lebih umum, sama yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad yang lebih umum, tetapi sebelum dan sesudah kenabian. Kalau hadis itu sebelum kenabian. Contohnya hadis itu tentang niat, yaitu sesuatu yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat kayak gitu. Selanjutnya kalau contoh sunnah itu contoh sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad seperti tahajud, seperti zikir pagi dan petang, zikir habis sholat, kayak begitu. Kalau selanjutnya hadis atsar dan hadis khobar ya. Kalau atsar itu segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau sahabat gitu. Contohnya pada saat imam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sebelum imamnya naik di mimbar untuk berdakwah itu mengucap 9 kali kalimat takbir gitu. Selanjutnya kalau hadis khobar itu adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang datangnya itu selain dari Allah. Misalnya sahabatnya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu contohnya ketika sholat, tangan itu sunnah di bawah pusar seperti itu. Yang terakhir hadis qudsi itu segala sesuatu yang datangnya dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui seperti mimpi atau mungkin ilham yang Nabi Muhammad itu sebagai redaksinya, sebagai dengan menggunakan bahasa sendiri dari Nabi Muhammad. Contohnya yaitu tentang silaturahmi. Jadi siapa saja yang menghubungkan silaturahmi, maka Allah akan gabungkan, dan siapa saja yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan putuskan. Cukup sekian jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Rofik melalui WA Group. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.